Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah wa adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para syaraif, wabil khusus para guru-guru kita yang hadir. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan usia mereka dalam keadaan sehat wal afiyah. Allah lancarkan segala urusannya, Allah luaskan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan segenap panitia penyelenggara, siapapun yang membantu terselenggaranya acara ini, baik fikir, materi, insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan membalasnya. Insya Allah hadirin hadirat sekalian yang hadir, hajat-hajat pian dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kesalahan kita dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala berkat merayakan maulid baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah malam ini hujannya adalah hujan pembawa rahmat, hujan pembawa hidayah. Setiap kita yang hadir pulang dari tempat ini, insya Allah diampuni segala dosa-dosanya, diterangi hatinya, dan nanti dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, suatu kenikmatan yang begitu besar yang Allah berikan kepada pian seberataan, hingga malam hari ini kita kumpul bersama dengan satu tujuan, yaitu karena kita cinta dan bahagia, rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kebahagiaan kita malam hari ini gak dilupakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kebahagiaan kita malam hari ini membawa kita dibebaskan dari api neraka, terbebas seberataan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga bersama Nabi Muhammad. Jikalau paman Rasul sallallahu alaihi wasallam Abu Lahab, yang telah maktub dinas di dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahab wa tab, celaka binasa Abu Lahab, dia tidak beriman dengan Rasulullah, bahkan bukan sekedar tidak beriman, memusuhi, memerangi Nabi Muhammad SAW. Namun ketika saudaranya Abdullah bin Abdul Muttalib memiliki seorang anak yang dilahirkan oleh Aminah, ketika itu lahir dan budaknya yang bernama Thuwaibah memberikan kabar gembira itu kepada Abu Lahab dengan gembira yang sebentar saja dia ungkapkan. Hanya waktu itu sekali saja dia gembira, bukan berkali-kali. Sekali saja Abu Lahab gembira mendapat kabar bahwasanya keponakannya Muhammad bin Abdullah dilahirkan. Dibebaskanlah budak Thuwaibah. Ungkapan rasa gembira himung mendengar kabar kelahiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Allah nggak ngelupain kegembiraan tersebut, meskipun hanya sekali. Allah nggak ngelupain, dia nggak beriman, bahkan memusuhi Nabi Muhammad SAW. Hingga dalam riwayat Abu Lahab, setiap hari kelahiran Nabi Muhammad SAW di hari Senin diringankan adabnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali dia cinta, sekali dia gembira. Bagaimana Buku Anpian yang setiap hari gembira dan cinta kepada Nabi Muhammad, bahkan beriman kepada Nabi Muhammad. Insya Allah bukan sekedar diringankan, dibebaskan dari api neraka. Amin ya Rabbal Amin ya Rabbal Alamin. Berkat cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin hadirat rahimakumullah. La ya'rif qadra maulud illa man arafa qadra maulud. Orang itu dia nggak tahu betapa istimewa, mulianya perayaan-perayaan di malam hari ini, kecuali mereka yang mengetahui istimewa, mulianya sosok yang dilahirkan di bulan ini. Semakin dia mengetahui sosok baginda Muhammad SAW, semakin dia benar-benar memuliakan, mengistimewakan, mengidolakan Nabi Muhammad SAW. Semakin dia tahu tentang Nabi Muhammad, semakin dia rela korbankan hartanya, anaknya, orang tuanya, dirinya, bahkan siapapun untuk Nabi Muhammad SAW. Karena itu kata Nabi Muhammad, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min malihi wa waladihi wa walidayhi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang kalau dia tidak cinta kepada Nabi Muhammad, melebihi cintanya dia kepada hartanya, anaknya, orang tuanya, bahkan semua. Kalau kita masih lebih cinta dengan orang lain, cinta dengan harta kita melebihi cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, tidak sempurna iman kita kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kira-kira ada nggak seseorang mencintai orang lain melebihi daripada cintanya dia kepada diri dia sendiri? Banyak. Kuitan, orang tua, ibu, bapak, dia rela nggak makan demi anaknya makan. Jujur, dia rela berikan semuanya untuk anaknya karena cintanya dia untuk anaknya melebihi daripada cinta dia kepada dirinya sendiri. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Seseorang cinta kepada perempuan, kalau dia sudah cinta, apa yang dipandirkan oleh sang kekasih yang dicintainya akan dilakukan. Jujur, kekasihnya nggak suka andai orang itu rambutnya panjang, gondrong, pacarnya minta tolong dipotong rambutnya, spontan pasti dia potong itu rambut demi kekasihnya cinta. Jujur. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Karena cinta dia akan taat dan patuh dengan orang yang dicintai. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Selama ini kita ngaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Yang hadir saya yakin, semua cinta pada Nabi Muhammad SAW. Cuman pertanyaannya satu, sudahkah ada pengorbanan, sudahkah ada antusias selama kita hidup untuk baginda Muhammad? Karena cinta butuh pengorbanan. Kalau belum berkorban, belum ada bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau belum ada ketaatan, kepatuhan, belum ada bukti cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu wa hadha muhalun wa fil qiyasi badiru law kana hubbuka sadiqan la ta'tahu
innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Engkau maksiat kepada Allah, lalu engkau berpandir ulun cinta lawan Allah, ini mustahil. Amun cinta pian bujur-bujur kepada Allah, cinta yang benar, la ata'tahu, pasti kita umpati apa yang diketuji Allah Subhanahu wa taala. Bujur? Wa innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Orang yang cinta itu pasti taat dan patuh dengan yang dicintai. Sallallahu alaihi Muhammad. Malam ini kita cinta pada Nabi Muhammad, dan kecintaan kita kepada Rasul insya Allah membekas dan mengakibatkan kita mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, persiapan yang luar biasa. Musola Al-Hidayah ini benar-benar mewujudkan cinta, mengungkapkan rindunya kepada Nabi Muhammad di bulan kelahiran Nabi Muhammad. Tanpa adanya Nabi Muhammad kita nggak kumpul di malam hari ini. Tanpa adanya Nabi Muhammad nggak ada musola ini. Tanpa adanya Nabi Muhammad gak ada bulan-bulan lain. Kenapa Nabi Muhammad dilahirkan di bulan Rabiul Awal? Kok nggak di bulan Muharram, bulan yang mulia? Kok nggak di bulan Ramadan? Kok nggak di bulan Rajab? Ini bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menjadi mulia oleh sebab sesuatu apapun, tapi sesuatu itu menjadi mulia oleh sebab adanya baginda Muhammad. Bahkan syair qasidah yang kita baca, pujian-pujian yang kita baca setiap hari, bukan sesuatu yang membuat Nabi Muhammad semakin tinggi berkat kita memuji beliau, tetapi qasidah yang kita puji menjadi mulia berkat kita gunakan memuji-muji Nabi Muhammad SAW. Coba kita lihat, kita ingat-ingat ya, zaman bahari waktu kita masih anom, masih sekolah SMP, SMA, banyak lirik-lirik lagu cinta-cinta, tapi cintanya bukan kepada Nabi Muhammad, cintanya gasan binian. Sekarang coba ingat-ingat, kira-kira kita masih ingat nggak lirik-lirik tersebut? Banyak lupa, bujur. Kenapa lupa? Karena lirik-lirik itu bukan digunakan untuk memuji Nabi Muhammad, sehingga lirik-lirik itu nggak jadi mulia. Tapi coba lirik yang dikarang 1400 lebih tahun yang lalu, ribuan tahun lalu, Tala'al badru alaina, ini berapa ribu tahun, sampai sekarang dari ujung penjuru dunia, Eropa, Afrika, Asia, semua hafal, bahkan anak-anak semua hafal. Kenapa? Berkat lirik memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Menjadi mulia, menjadi diingat, menjadi dikenang. Pengen kita menjadi mulia, pengen kita dikenang, pengen kita mendapat kedudukan tinggi. Gunakan diri kita, harta kita, nyawa kita, usia kita berhubungan dengan Nabi Muhammad sampai hari kiamat, insya Allah tetap akan menjadi mulia. Allahumma sholli wa sallim. Lirik-lirik itu menjadi mulia berkat memuji Nabi Muhammad. Bukan Nabi Muhammad menjadi mulia karena lirik-lirik itu. Bukan Nabi Muhammad mulia dengan bulan-bulan yang lain, tapi Rabiul Awal menjadi mulia karena dilahirkan sebaik-baik manusia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi. Penyair Nabi Muhammad Abdullah bin Rawaha mengatakan, ya Rasulullah, laulam takun fihi ayatun mubayyinatun lakana mandharuhu yunbika bil khabari. Ya Rasulullah, cukup jika engkau tidak memiliki bukti kenabian dari Allah, maka cukup memandang wajahmu itu adalah sesuatu yang istimewa, menandakan engkau adalah seorang kekasih Allah. Allahumma sholli wa sallim. Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, lau kunta min syai'in siwa basarin kuntal mudi'a li lailatil badri. Andai saja engkau adalah sesuatu selain manusia,
Engkau adalah cahaya yang menerangi terangnya malam bulan purnama. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini pujian sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wujud mengungkapkan cinta mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasan bin Thabit mengatakan, wa ajmalu minka lam taraqattu ainun wa ahsanu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u ya Rasulullah. Sebunga sepian kaneda pernah ulun dapati ya Rasulullah. Padahal Sayyidina Hasan bin Thabit tinggal di kota Mekah. Ketika itu kota Mekah poros pusatnya negara Arab. Dari seluruh penjuru Timur Tengah pasti datang ke kota Mekah. Dari berbagai bentuk, bungasnya manusia, kulitnya putih, hidungnya mancung, datang ke kota Mekah. Tapi Sayyidina Hasan bin Thabit mengatakan, wa ajmalu minka lam taraqattu aini. Sebunga sekian kada ulun dapati ya Rasul. Wa ahsanu minka lam talidin nisa'u. Sebaiknya enggak ada perempuan melahirkan sosok sepertimu ya Rasul. Engkau diciptakan terbebas dari segala cacat, sempurna, seakan-akan engkau diciptakan atas segandakmu ya Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sayyidina Hasan bin Thabit, Rasul sallallahu alaihi wasallam diciptakan oleh Allah dari zaman sebelum Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Nabi sendiri mengatakan, inni la khatamun nabiyyin wa inna Adam la munjadilun fi tinati wa du'a'u Abi Ibrahim wa bisyaratu Isa ibn Maryam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku adalah penutup para nabi. Sudah ditentukan sama Allah, diciptakan sama Allah. Wa Adam la munjadilun fi tinati. Nabi Adam masih dalam ciptaannya, belum diciptakan oleh Allah. Nabi sudah diangkat menjadi nabi. Nabi Adam belum diciptakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan aku berada dalam doa ayahku Ibrahim. Kalau kita baca Quran, Nabi Ibrahim berdoa jauh di atas Nabi Muhammad. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihi ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, utuslah nanti seorang nabi, seorang rasul yang mengajarkan ayat-ayat Al-Quran. Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Jauh di zaman Nabi Ibrahim sudah berdoa dan mewasiatkan, jika Nabi Muhammad diutus, anak-anak turunannya, umatnya untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa pun mubasysyiran bir rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa memberi kabar kepada umat-umatnya, nanti akan datang seorang Rasul, namanya adalah Ahmad. Dikenal di langit dengan sebutan Ahmad, dikenal di bumi dengan sebutan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dinanti-nanti oleh para nabi dan rasul. Nabi Muhammad dipuji di langit, dipuji di dunia, di bumi. Nabi kita Muhammad, Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, wallahi lam yab'athallahu nabiyyan illa ukhidha alaihi fi amri Muhammad. Tidak ada satupun nabi diangkat menjadi nabi kecuali diangkat perjanjian urusan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ukhidha alaihi ala qaumihi liyu'minuna bihi, dan diangkat perjanjian kaum umat-umat mereka untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Wa idza bu'itha fihim wa hum ahya la yansurannahu. Kalau sudah nanti diutus Nabi Muhammad dan mereka umat-umat Nabi terdahulu hidup, mereka berjanji akan menolong baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bayangin. Ini dari ribuan tahun Nabi ditunggu-tunggu. Dari sebelum Nabi Adam Allah telah menciptakan Nabi Muhammad.
Sampai para nabi semua cahaya Rasul sallallahu alaihi wasallam didamba-dambakan, ditunggu-tunggu. Subhanallah, kita warga asam-asam ya, yang hadir di Musala Hidayah, gak pernah minta sama Allah, gak pernah doa sama Allah, tiba-tiba lahir jadi umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah, lahir jadi umat Nabi Muhammad tanpa kita mintakan, tanpa kita doa kepada Allah, dipilih sama Allah jadi umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Bushra lana ma'asyiral islami, inna lana minal inayati ruknan ghairu munhadimi. Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akrami rusuli kunna akramul. Itu kata Imam Busiri di dalam burdahnya. Gembira hei ma'asyiral Islam, kita punya pondasi syariat yang kokoh. Ketika Allah utus sebaik-baik Rasul, utusannya Muhammad, hubungan kita menjadi sebaik-baik umat, yaitu umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nabi Musa alaihissalam minta sama Allah untuk jadi umat Nabi Muhammad. Nabi Musa minta, ya Allah jadikan aku umat Nabi Muhammad. Kenapa? Kita tidak tahu apa-apa. Yang kebiasa umat Nabi Muhammad ini luar biasa. Kita harus tahu, kita punya Nabi yang luar biasa. Jika Nabi kita adalah sebaik-baik Rasul, otomatis umatnya sebaik-baik umat. Dulu sebelum diutus Nabi Muhammad, Allah mengatakan, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Engkau hai manusia dalam keadaan sesat dan jahiliyah. Belum diutus Nabi Muhammad. Imbah diutus Nabi Muhammad, kuntum khairu ummah ukhrijat lin-nas. Hubungan pian sebaik-baik umat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bujur kada? Sebelumnya wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Hubungan pian ini sesat seberataan jar Allah dalam Al-Qur'an. Setelah diutus Nabi Muhammad, kuntum khairu ummah, engkau sebaik-baik umat, dipuji sama Allah Subhanahu wa taala. Berkat siapa? Berkat Nabi Muhammad. Berkat Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nabi Musa itu diberi kelebihan sama Allah, bisa bicara dengan Allah, sehingga disebut Nabi Musa kalimullah, bisa bicara sama Allah. Beliau bicara di Bukit Tur Sin. Dalam ayat wa ma kunta bijanibit tur id nadaina. Ya Muhammad, engkau belum ada di Bukit Tur Sin ketika Allah mengajak bicara Nabi Musa. Ketika Nabi Musa berbicara dengan Allah di Bukit Tur Sin, Nabi Musa mengatakan kepada Allah, ya Allah, qara'tu fis sahaif, aku baca ya Allah dalam Taurat. Aku baca dalam Taurat, fihim ummah, ada sifat daripada suatu umat, wujuhu kal qamar lailatil badr, seperti bulan di bulan purnama. Mukanya cemerlang. Yadkhulunal jannah awwaluh, mereka masuk ke surga pertama, sedangkan mereka adalah ciptaan yang terakhir. Ij'alni ummati, jadikan mereka umatku ya Allah, ujar Nabi Musa kepada Allah. Apa jawaban Allah? Hum ummatu Ahmad, mereka adalah hubungan umat Nabi Muhammad SAW. Wajahnya bercahaya karena hurran muhajjalina li'ataril wudu, karena bekasnya mereka suka berwudu. Ya Allah, aku baca dalam Al-Quran, dalam Taurat, sifat suatu umat yang di situ mereka sholat 5 waktu, mereka berpuasa dan dihapus dosa-dosanya. Ij'alni ummati, jadikan umatku ya Allah. Allah menjawab, hum ummatu Ahmad, itu umat Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ya Allah, aku baca di dalam Sahih Taurat, suatu umat kalau dia mau berbuat kebaikan, hanya niat saja dalam hati sudah ditulis kebaikan, belum digawe. Hanya niat dalam hati ditulis kebaikan, sudah dibikin, dilakuin, ditulis 10 kebaikan, 10 kali lipat sampai 70 kali lipat. Ij'alni ummati, jadikan mereka sebagai umatku ya Allah. Kata Allah, hum ummatu Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Ya Allah, aku melihat suatu umat, kalau mereka ingin berbuat maksiat, meskipun belum dilakukan, gak ditulis dosanya, gak ditulis, karena sayangnya Allah kepada umat Nabi Muhammad. Kalau dia melakukan maksiat, ditulis 1 bukan 10, ditulis 1 sama Allah.
Ij'alni ummati, jadikan mereka umatku ya Allah. Ummatu Ahmad, itu khusus umat Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma sholli wa sallim. Hati-hati. Umat Nabi Muhammad ini kalau dia berbuat baik 10 kali lipat sampai 70 kali lipat. Kalau dia menggawe maksiat cuma 1 tulisan dosanya. Kalau ada umat Nabi Muhammad masuk dalam neraka, berarti 1 mengalahkan 10. Jujur? Berarti lebih rancak menggawe nang kada baik ketimbang nang baik. Karena kalau kita berbuat baik 10 pahalanya, kita berbuat maksiat cuma 1 ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau ada di antara kita sampai masuk neraka, kebangetan. 10 kali lipat dikalahkan dengan 1, insya Allah seberataan masuk dalam surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku akan masuk surga kata Nabi. Seberataan masuk surga, illa man aba, kecuali nang kada ketujuh di bawah masuk dalam surga. Faman apa ya Rasul? Siapa yang tak mau dimasukkan surgamu ya Rasulullah? Mereka yang tak sholat, mereka yang tak puasa, mereka yang tak zakat, mereka yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka yang taat akan masuk surga, dan mereka yang bermaksiat tidak mau dibawa ke surga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina. Ya Allah, kata Nabi Musa kepada Allah, sungguh istimewa umat Nabi Muhammad. Saya baca sungguh istimewa umat Nabi Muhammad. Ya Allah, kalau kayak gitu, ij'alni min ummati Ahmad, jadikan aku umat Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Nabi Musa minta kepada Allah untuk dijadikan umat Nabi Muhammad. Allah mengatakan, ya Musa, inni istafaituka rasulah, aku telah memilihmu menjadi rasul. Kadang-kadang pian hendak jadi umat Nabi Muhammad. In syi'ta nadaituhu ummatahu asma'tuka sautahu. Jika pian pengen aku hiau hubungan umat Nabi Muhammad, aku panggil umat Nabi Muhammad dan kamu dengarkan suara umat Nabi Muhammad. Kita belum ada, kita belum lahir, kita masih di dalam sulbi datuk-datuk kita, tapi Allah memanggil kita, ya umat Ahmad, laqad ajabtukum qabla an tad'uni wa a'taitukum qabla an tas'aluni. Wahai umat Ahmad Muhammad, aku telah kabulkan sebelum Anda berdoa, aku telah beri sebelum Anda meminta. Anda menjadi umat Nabi Muhammad. Kita di dalam sulbi datuk-datuk kita dikiau oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jawab labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma shalli ala sayyidina. Ketahuilah wahai Musa, inna fadla ummati Ahmad kafadli ala jami'i khalqi. Ketahuilah kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti kedudukan Allah terhadap para makhluknya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Beruntung kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita nggak tahu, kalau kita biasa-biasa aja, kalau kita merasa bukan suatu hal yang istimewa, maka kita tidak akan menjadi istimewa di mata Nabi Muhammad. Kita nggak akan dekat dengan Nabi Muhammad. Tapi kalau kita antusias, kita merasa Nabi Muhammad adalah Nabi sebaik-baik Nabi dan Rasul. Tidak pernah Allah menciptakan dari zaman sebelum Adam sampai akhir zaman seseorang seperti Nabi Muhammad. Iman kita sempurna dengan Allah, iman kita sempurna dengan Nabi Muhammad. Cinta kita sempurna, cinta kita tinggi dengan Nabi Muhammad. Insya Allah ini yang akan menyebabkan kita di hari kiamat mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nanti di hari kiamat semua nabi dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, mereka mengatakan nafsi nafsi idhab ila ghairi. Aku hanya sendiri bisa mengurus, gak bisa ngurus yang lain. Pergilah kamu minta tolong kepada nabi yang lain. Hari ini Allah benar-benar murka. Kadang-kadang menolongi bubuhan pian bicara nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad.
didapati Nabi Muhammad sibuk keliling dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sujud di hadapan Allah. Analah, aku yang bisa menolong. Kata Allah, irfa' ra'sak was'al tu'tah wasfa' tusaffa. Ya Rasulullah, angkat kepalamu, mintalah kepadaku, berilah syafaat kepada siapa yang pian hendak. Syafaati bubuhan umatmu ya Rasulullah. Sehingga di hari itu dari zaman Nabi Adam sampai makhluk akhir zaman, semua memuji Nabi Muhammad SAW. Itulah maqamul mahmud, maqam terpuji yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Dipuji dari zaman Nabi Adam sampai akhir makhluk manusia. Nabi Muhammad bisa memberi syafaat kepada bubuhan kita seberapa bagi mereka yang patuh dan kenal kepada Nabi Muhammad. Bagi mereka yang dikenal dan Nabi Muhammad tahu mana umat, ujar Nabi Muhammad dalam hadisnya, beliau mengatakan, nanti di hari kiamat aku akan pinandu lawan bubuhan umatku satu persatu. Caranya seperti apa? Karena nanti ada tandanya, ada tanda ghurran muhajjalin min atharil wudu, bekas bubuhan mereka itu berwudu ketika hidup di dunia. Sebagaimana kata Rasul, tidaklah engkau jika melihat orang itu mengembala ontanya, lalu onta itu tercampur dengan onta-onta orang lain. Ketika sore hari dia mengambil onta pilihannya, dia tidak pernah salah. Dia pinandu dengan onta dia dengan corek daripada warna putih di kepalanya atau di kakinya. Dia kenal mana onta ampun dia. Rasulullah nanti di hari kiamat kayak gitu juga, kenal mana umat Nabi Muhammad. Bayangin kita kalau sholat Jumat di Masjid Jami, kita kumpul satu desa, satu kampung, satu kota, kita mau nyari teman kita aja susah kali, apalagi kalau nggak ada handphone. Ini di hari kiamat, di padang mahsyar, Nabi Muhammad bisa pinandu satu persatu. Aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah aqdarukum alaiya salah. Paling dekatnya bubuhan pian nanti di hari kiamat dengan Nabi Muhammad, paling banyak, paling rancaknya bersolawat kepada Nabi Muhammad, paling banyak mengirimkan salam kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allah malaikatnya sholawat kepada Nabi. Orang-orang yang beriman bersolawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling parah mereka yang paling banyak bersolawat dan mengirimkan salam kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Syarat masuk surga cukup satu dalil yang pernah dikatakan Nabi Muhammad. Syarat orang masuk surga adalah mereka yang pernah memandang wajah Nabi Muhammad. Mereka yang gak memandang wajah Nabi Muhammad gak bisa masuk dalam surga. Kenapa? Rasul pernah ngomong ketika Sayyidatuna Aisyah menjahit pakaiannya di dalam kamar dengan jarum, yang jarum itu jatuh gugur di malam hari, nggak ada lampu, lantainya nggak ada keramik berdebu. Ketika itu susah mencari jarum yang gugur. Tiba-tiba Nabi Muhammad masuk dalam ruang kamarnya Sayyidatuna Aisyah, menjadi terang dan bercahaya. Sayyidatuna Aisyah mudah mendapatkan jarum yang terjatuh tadi. Ya Rasulullah, ma'arwa wajhaka ya Rasulullah, betapa bercahayanya wajahmu ya Rasulullah. Kata Nabi, al-wailu liman lam yarani yaumal qiyamah. Al-wail, celaka orang yang gak bisa mandang wajah Nabi Muhammad di hari kiamat. Artinya dalam riwayat lain, al-wail, neraka wail, mereka yang gak dapat mandang wajah Nabi Muhammad. Berarti syarat masuk surga memandang wajah Nabi Muhammad. Insyaallah kita semua bisa mandang wajah Nabi Muhammad. Insyaallah kita diberi oleh Allah kemuliaan memandang wajah Nabi Muhammad. Meskipun mata kita ini penuh dengan dosa, telinga kita penuh dengan dosa, tangan kita penuh dengan dosa, kaki kita penuh dengan dosa, insyaallah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan engkau akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Anta Muhammad ahbabta. Kami cinta kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan cinta kita dapat membuahkan kita dapat memandang wajah Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-wailu liman lam yarani yaumal qiyamah. Bagaimana mungkin orang tak bisa memandang wajahmu ya Rasul? Kata Sayyidatuna Aisyah,
Al-bakhilu liman dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang engken, yang pelit, yang apik, kalau disebut nama Nabi Muhammad dia enggak mau berselawat kepada Nabi Muhammad. Kalau disebut nama Nabi Muhammad dia enggak mau selawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita satu kali selawat diangkat derajatnya oleh Allah 10 derajat. Diberi oleh Allah 10 kebaikan, dihapus oleh Allah 10 dosa-dosa kita berkat kita sholawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang ngirim salam kepada Nabi Muhammad, Nabi langsung menjawab salam kita. Nabi pernah mengatakan, "Ma min ahadin yusallim alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Tidaklah seseorang mengirimkan salam kepadaku, kata Nabi Muhammad, kecuali Allah kembalikan ruhnya Nabi Muhammad, lalu Nabi menjawab salam bubuhan piang satu persatu. Allahu Akbar. Allahumma shalli wa sallim sholatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Sholawat yang menyambungkan ikatan ruh orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Orang yang sering sholawat insya Allah hatinya bersih. Orang yang sering membaca sejarah Nabi Muhammad, insya Allah hatinya bersih, supahan hendak menggawe maksiat, jauh dari perbuatan-perbuatan kotor, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, billahi karir dzikra wasfi Muhammadin kaima tuziha anil qulubir rana. Demi Allah, amun hati pian pengen bersih, demi Allah ulang-ulang terus membaca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaima tuziha anil qulubir rana, supaya hati kita ini bersih daripada ran kotor-kotor. Jika Nabi Muhammad dilahirkan, ketika dilahirkan oleh Allah, intikasu katsirin minal asnam wa suqutuha an amakinha. Semua patung itu kebalik, semua patung berhala yang disembah itu pada jatuh, semua kebatilan jatuh. Bagaimana kalau Nabi lahir dalam hati kita? Semua kejelekan dan kotoran akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa dhuhuru ma'ahu nur hatta adha'alahu qusuri Syam. Ketika Nabi dilahirkan, cahaya itu terang sampai ke negeri Syam. Negeri Syam jauh dari kota Mekah. Dari Asam-Asam ke Jakarta. Orang lahir di Asam-Asam melihat Monas kelihatan di Jakarta. Nah, ini zaman Rasul dilahirkan, negeri Syam terlihat dari kota Mekah gedung-gedungnya berkat cahaya yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Setiap orang yang hatinya penuh dengan sebutan nama Nabi Muhammad, hatinya akan bercahaya. Allahumma shalli wa sallim. Langit memuji Nabi Muhammad, bumi memuji Nabi Muhammad, batu-batuan mengirimkan salam kepada Nabi Muhammad, daun-daun mengirimkan salam kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan, wallahi, aku masih hafal mana batu yang dulu mengucapkan salam kepada aku. Allahumma shalli wa sallim. Pelepah kurma, pelepah kurma yang biasa dipakai mimbarnya Nabi Muhammad SAW. Rasul kalau beliau khutbah di atas pelepah kurma. Suatu saat para sahabat inisiatif, sudah lawas pelepah kurma Nabi Muhammad, kita ganti yang hanyar, yang baru, supaya Nabi Muhammad imum. Diganti sama para sahabat di masjidnya Nabi Muhammad dengan pelepah kurma yang baru, dengan mimbar yang baru. Pelepah kurma yang lama tidak dibuang, hanya dipindahkan beberapa meter di masjid Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasul di atas mimbar yang baru, satu masjid terdengar suara benda mati yang tidak memiliki hati itu merengek menangis bagaikan bayi. Gak punya hati, dia bisa rindu dan merengek menangis. Dan semua yang ada di dalam masjid Nabi Muhammad mendengar rengekan, tangisan, rintihan rindu dari benda mati pelepah kurma. Bukan gak bisa mandang wajah Nabi Muhammad, jaraknya dekat, cuma terlepas dari sentuhan yang biasa disentuh oleh Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Nabi Muhammad turun dari pelepah kurmanya. Nabi Muhammad turun dan disaksikan, didengarkan oleh semua sahabat. Ini bukan cerita-cerita belaka, ini diriwayatkan dalam hadis yang sahih. Kejadian yang memang benar-benar semua mendengar. Pelepah pohon kurma menangis, merengek, merintih, rindu kepada Nabi Muhammad. Nabi turun
didatangi, dipeluk sama Nabi Muhammad. Rahmatnya Nabi Muhammad. Benda mati nangis dipeluk sama Rasul. Tetangga kita kelaparan, merengek nangis, kita diam gak peduli. Ini benda mati, Nabi peluk. Sampai tangisan benda tersebut sedikit demi sedikit terdiam, ibarat seorang bayi yang menangis di pangkuan ibundanya. Lalu Rasul menawarkan, jika engkau mau, aku tanam di surga dan engkau abadi bersama Nabi Muhammad SAW. Atau aku kembalikan engkau di tempatmu semula. Aku milih di surga bersama Rasulullah. Milih di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Apakah hati kita yang hidup ini kalah dengan benda mati yang tak punya hati? Kemana selama ini diri kita? Kita mengidolakan sosok yang tidak kenal kita di dunia. Apalagi nanti di akhirat gak bisa bantu. Artis-artis yang kita kenal, pakaiannya kita tiru, bahkan kelakuannya kita tiru, kita contoh. Mereka datang kita histeris. Dia di dunia gak kenal, apalagi di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Kemana? Kita kehilangan sosok idola. Kenalkan sosok Nabi Muhammad kepada anak-anak kita. Kata Nabi Muhammad, adibu auladakum salat khisalin hubbu nabiyikum. Ajarkan kepada putra-putri Anda 3 hal. Kata Nabi Muhammad, ajarkan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajarkan siapa gerak Nabi Muhammad? Cinta kepada Nabi Muhammad. Ajarkan cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Nabi gak minta balasan apapun. Dakwahnya Nabi lillahi ta'ala. Nabi ketika dakwah membawa ajaran agama Islam, orang-orang di kota Mekah gak terima ajaran baru yang berbeda dengan ajaran nenek moyang mereka. Datang ke rumah Nabi Muhammad menawarkan harta. Ya Rasulullah, engkau aku beri harta dan engkau paling kaya di kota Mekah, tapi jangan engkau bawa ajaran agama Islam. Nabi Muhammad tidak mau terima. Bukan karena ini aku diutus. Ya Rasul, aku berikan engkau kerajaan dan kedudukan di kota Mekah. Engkau raja di kota Mekah. Aku diutus bukan untuk itu. Ditolak sama Nabi. Aku berikan wanita paling cantik di kota Mekah. Ditolak sama Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Nabi tidak minta itu. Nabi tidak minta itu. La as'alukum alaihi ajran. Nabi tidak minta balasan illa mawaddah, kecuali cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diminta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum Allah. Anda cinta kepada Allah, kuncinya Nabi Muhammad. Gak lewat Nabi Muhammad, gak mungkin bisa sampai kepada Allah. Bahkan Imam Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib wa Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah, beliau mengatakan, kenapa Allah mengutus Nabi Muhammad ke muka bumi ini? Karena Allah paham kita gak mampu taat 100% kepada Allah. Allah paham kita gak mungkin bisa taat 100% kepada Allah. Allah wujudkan kasih sayangnya Allah berupa Nabi Muhammad. Allah wujudkan rahmatnya Allah berupa Nabi Muhammad supaya kita bisa patuh taat kepada Nabi Muhammad. Taatnya kita kepada Nabi Muhammad sama taatnya kita kepada Allah. Kalau kita ikut Nabi Muhammad sama dengan kita ikut kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau engkau cinta kepada Allah, ikuti Nabi Muhammad, Allah akan cinta kepada. Cinta pada Nabi Muhammad, ikuti para sahabat. Cinta para sahabat, ikuti para tabi'in. Ikuti semua waris baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Berarti kalau nggak ada Nabi Muhammad, siapa gerak kita? Berarti kalau Nabi nggak diturunkan oleh Allah, apa artinya diri kita? Laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasul. Allah beri suatu kenikmatan. Minna, manallah, minna, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika diutus seorang rasul, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhum
mendengarkan ayat-ayat Allah, bahari kita tidak paham apa-apa. Jadi sudah patut dan layak bagi diri kita, bukan cuma bulan Maulid kita merayakan peringatan Nabi Muhammad SAW, kelahiran Nabi Muhammad SAW, tapi setiap nafas, setiap detik kita hidupkan memperingati wujudnya Nabi Muhammad SAW dengan selawat kepada Nabi Muhammad, dengan meniru akhlak Nabi Muhammad. Dari kita buka mata sampai kita tidur, kita buka mata, kita ingat Nabi Muhammad, bagaimana cara doa ketika kita bangun tidur. Ketika kita pakai pakaian, bagaimana cara doa ketika kita pakai pakaian. Ketika masuk kamar mandi, bagaimana kita masuk dalam kamar mandi. Dahulukan kaki kiri dan keluar, dahulukan kaki kanan. Bagaimana cara kita menuju ke masjid, bagaimana ketika kita masuk dalam masjid, bagaimana apa yang dilakukan Nabi Muhammad 24 jam. Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi. Ini tujuan kita kumpul bersama. Bahari Ansor Madinah. Sebelum Nabi pindah dari kota Mekah ke Madinah, penduduk Madinah ngarannya Ansor. Penduduk Mekah yang datang ke Madinah namanya Muhajirin. Ketika Ansor, salah satu penduduk Madinah, pergi ke kota Mekah, Nabi masih di kota Mekah. Kena pas inya bulik ke kota Madinah, rumahnya hibah didatangi oleh masyarakat kampung di Madinah. Kumpul seperti malam hari ini. Bubuhannya datang kepada seseorang yang baru pulih dari kota Mekah. Gasan apa? Gasan hendak mengetahui kayak apa gerak wajah Nabi Muhammad, kayak apa gerak sifat Nabi Muhammad, kayak apa gerak akhlak Nabi Muhammad, apa gerak yang dipandirkan Nabi Muhammad. Itu yang dilakukan oleh penduduk Madinah sebelum datangnya Nabi Muhammad. Dan itu 1400 tahun yang lalu sampai sekarang yang kita lakukan, duduk dan berkumpul di malam hari ini. Kita pengen tahu kayak apa gerak Nabi kita Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum, kata Nabi Muhammad. Kehidupanku itu baik gak sampean, sepeninggalku juga baik gak sampean. Nabi Muhammad hidup, bagus buat dia. Nabi Muhammad meninggal, bagus buat dia. Allahumma sholli wa sallim. Karena pada hakikatnya Nabi enggak pindah, enggak meninggal. Nabi masih hidup, hanya pindah dari alam dunia ke Rafiqil A'la, fil mala'il a'la. Nabi pindah fil mala'il a'la, ar-Rafiqil A'la. Pindah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepeninggal Nabi Muhammad bermanfaat untuk kita. Syariatnya masih ada, mukjizatnya Al-Qur'an masih bisa kita baca. Bukan kita nggak tahu, tapi kita nggak mau tahu. Bukannya sulit, tapi kita susah untuk mencari tahu. Allahumma sholli wa sallim. Inilah tujuan kita kumpul bersama malam hari ini, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat di kota Madinah. Insya Allah perkumpulan kita menambahkan rasa ghirah kita, cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh-olehnya kita pulang ke rumah, kita cari tahu lagi, kita idolakan sosok hanya Nabi Muhammad SAW. Dan apapun yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, tidak ada akhlak satupun yang baik di muka bumi ini yang pernah kita dapati, baik itu adalah ulama ataupun itu wali, kecuali bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Fama fil bariyati min khuluqil mahmud illa wa huwa mutalaqan an zainil wujud. Semua akhlak yang baik itu pulaannya bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita pulang dari tempat ini membawa sedikit cahaya dari Nabi Muhammad SAW, hingga kita menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Hingga Allah beri keberkahan di dalam hidup kita, rumah tangga kita, putra putri kita dijadikan putra putri yang saleh salehah, pemuda pemudi yang menyejukkan hati Nabi Muhammad. Insya Allah setelah kita berdiri, dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita mendapatkan syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kita dipandang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah Allah ridha dengan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Apa artinya dunia dan seisinya? Apa artinya istana dan mobil yang mewah jika Nabi Muhammad tak ada di dalam hati kita? Apa artinya dunia yang kita miliki jika Allah tak ridha dengan kita? Ya Allah, berilah kami rezeki yang halal,
Berilah kami rezeki yang barakah, rezeki yang membawa kami dekat dengan Nabi Muhammad, rezeki yang membawa kami dekat denganmu ya Allah, rezeki yang Kau ridhai ya Allah. Jika rezeki itu menjauhkan kami darimu ya Allah, jangan Kau berikan itu kepada kami ya Allah, karena sungguh suatu kenikmatan yang menjauhkan kami denganmu itu adalah musibah bagi kami ya Allah. Ya Allah, kami memohon pada malam hari ini hajat-hajat kami dikabulkan oleh Allah, hajat-hajat kami dikabulkan oleh Allah. Ya Allah, setiap yang hadir memiliki hajatnya masing-masing ya Allah. Mudahkan urusan dunianya, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, panjangkan usia kedua orang tua kami, panjangkan usia guru-guru kami. Ya Allah, bagi kedua orang tua kami yang telah meninggal dunia, jadikan kuburnya rawdah min riyadil jannah. Berikan cahaya dalam kuburnya ya Allah, angkat derajatnya ya Allah, kumpulkan bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami yakin jika kami mengangkat kedua tangan kami ya Allah, Engkau tidak mungkin mengembalikannya dengan tangan kosong ya Allah, sebagaimana apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kami mengangkat kedua tangan kami ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa tuqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka ila a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'da al mamat. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li bi dhurriyyati inni tubtu ilayk wa inni minal muslimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa si'atan fil rizq wa tawbatan qabla al maut wa shahadatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa afwan 'inda al hisab wa amanan min al 'adab wa nasiban min al jannah warzuqna an-nadhara ila wajhika al-karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.